Tidak disangka bahwa ternyata di selatan daerah istimewa Yogyakarta terdapat makam tokoh ulama besar. Beliau bernama Syekh Bilabilu dan sahabatnya Damyaking, dan makam Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi atau lebih tepatnya disebut dengan Syekh Maulana Maghribi. Ketiga tokoh ulama tersebut berjasa dalam syiar agama Muslim di Parangtritis atau Parangkusumo. Untuk sebutan Syekh Bilabilu sebenarnya memiliki nama asli Jaka Dandung dan Damyaking memiliki nama asli Jaka Jantrung. Beliau berdua adalah sahabat dekat dan berasal dari kerajaan Majapahit. Diceritakan bahwa Jaka Dandung adalah putra Brawijaya kelima atau Raja Majapahit yang terakhir. Pada masa kejayaannya kerajaan Majapahit terlibat perang saudara yang berlarut-larut yang disebut dengan Perang Paregreg. Atas kejadian Perang Paregreg tersebut, banyak para punggawa, bahkan para prajurit ataupun kawula alit yang melarikan diri menyingkir dari peperangan itu. Pelarian dari Jaka Dandung dan Jaka Jantrung diikuti serta oleh para punggawa, para prajurit, dan para kawula alit. Mereka mengembara mencari tempat untuk berlindung, keluar dari kerajaan Majapahit dan mencari tempat demi keamanan semuanya. Jaka Dandung dan Jaka Jantrung juga pelarian perang lainnya berjalan ke arah selatan menyusuri tepian pantai hingga tiba di pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta yang lebih dikenal dengan sebutan Pantai Parangtritis. Kawasan pantai itu jarang didatangi orang, bahkan banyak makhluk-makhluk halus dan jin-jin penunggu tempat tersebut. Namanya Bapak Warijo selaku pakuncen atau juru kunci makam tersebut. Juga Bapak Ratno selaku juru parkir di halaman parkiran makam. Beliau berdua mengutarakan kisah cerita kedatangan Syekh Bilabilu dan sahabatnya Damyaking. Gunung Banteng lebih tepatnya dengan sebutan Bukit Kecil yang terdapat makam Syekh Bilabilu dan Damyaking. Di gunung tersebut terdapat juga benda cagar budaya berupa 2 buah arca berbentuk sapi atau nandi dan 1 buah arca berbentuk manusia dengan guratan atau dengan pahatan manusia yang di tengah berukuran tinggi dan besar, sedangkan 2 manusia di antara samping kanan dan kiri dalam posisi berlutut. Jika menurut pakuncen atau juru kunci makam tersebut, juga menurut Bapak Ratno selaku juru parkir, bahwa arca yang menggambarkan 3 manusia tersebut adalah arca Punokawan, dan 1 arca nandi atau arca sapi disebutnya itu adalah arca Banteng. Kedua arca tersebut merupakan buatan Jaka Dandung atau Syekh Bilabilu. Terdapat juga batuan-batuan berbentuk kotak ataupun yang memiliki lis. Kemungkinan batuan-batuan tersebut merupakan salah satu panel bangunan pemujaan kuno atau yang disebut dengan candi. Karena apa? Bangunan tersebut mesti memiliki 2 arca yang berada di samping kanan dan samping kiri makam. Jika saya menyebutnya, itu adalah arca Agastya dan arca Nandi, di mana kedua arca tersebut memiliki peranan penting di dalam bagian bangunan pemujaan kuno atau yang disebut dengan candi. Kedua arca tersebut adalah identitas sekte Siwa atau bangunan Hindu dengan
pemujaan Siwa. Karena Bapak Warijo dan Bapak Rateno juga menceritakan bahwa sebelum Syekh Bilabilo atau Jaka, Dandung, dan Damiaking masuk Muslim atau memeluk agama Muslim, beliau berdua memiliki suatu keyakinan, yaitu Hindu kuno. Maka dari itu, kedua arca tersebut merupakan tonggak sejarah sebelum datangnya Muslim ke tanah Parangkusumo atau pantai Parangtritis. Sampai sekarang pun kedua arca tersebut masih dilindungi, bahkan masih dilestarikan dan dirawat setiap harinya, di mana kedua letak arca tersebut saling berjauhan, kira-kira berjarak sekitar 50 meter. Arca Agastya dengan dua orang Brahmana berada di sisi sebelah kiri atau berada di bahu jalan sisi sebelah kiri, di mana kita akan berjalan menuju ke komplek makam Syekh Bilabilo dan Damiaking. Sedangkan untuk arca Nandi berada tepat di sisi sebelah kanan jika kita tawasul atau sedang melakukan doa di depan makam kedua ulama tersebut, antara Syekh Bilabilo dan Damiaking. Dan begitulah penuturan di antara kisah cerita Jaka Dandung atau Syekh Bilabilo, Damiaking atau Jaka Jantrung. Simpan cerita rakyat, simpan legenda rakyat untuk cerita anak cucu sambung lidah berikutnya. Salam Watu Atos, Chef Omah Anyar.